Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang distribusi probabilitas. Kita belajar tentang apa beda distribusi probabilitas dengan probabilitas itu sendiri. Kita sudah belajar tentang simbol-simbol yang kita pakai dalam distribusi probabilitas. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam berbagai distribusi probabilitas. Kita mulai dengan yang pertama adalah distribusi probabilitas dari variabel yang bersifat diskrit. Nah, apa yang disebut variabel diskrit dulu? Kita ingat contoh kita yang ini kemarin kita punya dalam video sebelumnya kita punya 6 koin, kita lempar bersama-sama. Ini probability distribution dari kemungkinan muncul 0 angka, muncul 1 angka, 2 angka sampai dengan 6 angka. Nah, Anda lihat di sini variabelnya kita adalah banyaknya koin yang menunjukkan angka. Nah, variabel itu adalah variabel diskrit karena nilainya diskrit, 0 atau 1 atau 2 atau 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin 1,5, 1,23, tidak mungkin. Nah, ini namanya variabel diskrit. Jadi ini distribusi probabilitas dari variabel diskrit. Ini variabel yang kita akan pelajari. Nah, kalau variabel kontinu itu seperti apa? Misalnya kita dalam video sebelumnya kita melihat probabilitas dari berat badan siswa dalam satu kelas. Maka itu variabel kontinu karena berat badan itu bisa 48,5, 48,563, bisa any value. Jadi value nilai berapa saja itu namanya variabel kontinu. Jadi yang di sini adalah variabel diskrit. Oke. Nah, kembali ke contoh yang kita sudah pelajari kemarin. Ini adalah distribusi probabilitasnya. Distribusi probabilitas ini ada beberapa hal yang perlu kita hitung. Salah satu yang pertama adalah rata-rata. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya simbol dari rata-rata yaitu mu atau min. Pakai mu. Kalau di rata-rata data, rata-rata dari sampel kita pakai X bar. Sedangkan kalau rata-rata dari populasi atau rata-rata dari probabilitas kita pakai simbolnya mu. Nah, mu itu dihitung bagaimana? Dihitung adalah eventnya dikali probabilitasnya. Jadi ini angka ini dikali ini. Angka ini dikali ini. Kemudian sesudah itu dijumlahkan untuk semua kemungkinan event yang ada. Ini dalam hal ini ada 7 event di sini ya, 0 sampai 6. Dari situ kita akan mendapat min-nya. Jadi kalau kita menghitung ini saya sudah hitung di sini. Ini saya tulis lagi. Ini A dikali PA, jadi 0 dikali 0,01563, hasilnya 0. 1 dikali 0,09375, hasilnya 0,09375. 2 dikali 0,23438, jadinya 0,46875, dan seterusnya. Jadi saya sudah kalikan yang ini. Kemudian saya sigma, jumlahkan semua. Ini saya jumlahkan semua, saya dapat 3. Maka inilah min saya atau mu saya. Apa artinya? Artinya, kalau saya lempar 6 koin ini, maka expected value-nya saya boleh berharap. Yang saya boleh berharap adalah muncul 3. Itu harapan yang paling realistis. Karena min probabilitasnya adalah 3. Jadi harapan yang paling realistis adalah saya berharap 3 koin akan menunjukkan angka. Jadi itu min-nya. Sekarang selain min, kita hitung juga standar deviasinya. Nah, kalau standar deviasi, saya sekali lagi, kalau standar deviasi dari data kita hitung pakai S. Sedangkan standar deviasi dari the sample ya, kalau standar deviasi dari populasi kita pakai sigma. Sigma ini sebenarnya huruf S juga dari Greek gitu ya. Sigma ini standar deviasi. Kalau variance, Anda ingat variance itu adalah standar deviasi kuadrat atau di sini jadi S kuadrat. Oke, ini rumus daripada standar deviasi. Jadi AI, jadi setiap event dikurangi dengan min-nya. Dikurangi dengan min, kemudian dikuadratkan, kemudian dikali dengan probabilitasnya. Yang ini, baru dijumlahkan, terus diakar. Jadi saya sudah buat di sini. Kita tahu min-nya ini kan sama dengan 3. Dari perhitungan slide sebelumnya. Maka, pertama saya hitung yang ini dulu. AI kurang mu. AI kurang mu berarti ini dikurangi 3. 0 kurang 3 min 3. 1 kurang 3 min 2, 2 kurang 3 min 1, 3 kurang 3, 0, dan seterusnya. Jadi sudah dapat yang ini. Kemudian saya kuadratkan. Min 3 kuadrat jadi 9, kuadrat, sudah dapat saya kuadrat. Jadi saya sudah kerjakan yang ini semua. Kemudian saya kalikan dengan probabilitasnya. Jadi 9 ini dikali dengan ini. Ketemu 0,14. 4 dikali dengan ini, ketemu 0,38, dan seterusnya. Setelah semuanya dikali, saya sekarang sigma, saya jumlah ke bawah. Ketemu yang ini. Ini belum diakar, berarti ini masih sigma kuadrat atau variance.
Nah, kalau saya mau hitung sigmanya, maka saya akar. Akar dari 1,5 saya ketemu 1,2247. Jadi probabilitas ini min-nya adalah 3, variansnya adalah 1,2247. Artinya apa? Saya kalau lempar koin, saya berharap expected value, harapan yang paling realistis, yang probabilitasnya paling besar adalah 3. Sedangkan ini artinya apa? Artinya 3 dikurangi 1,2247 dan 3 ditambah 1,2247 ini akan mewakili 68% dari probabilitas. Jadi itu yang kita bisa bicarakan tentang kalau kita sudah dapat data mu atau mean, rata-rata, dan sigma. Ini contoh cara kita menghitung. Sekarang kita coba contoh soal gitu ya. Ini setiap meja di kantin ada 4 kursi. Jadi meja-meja di kantin itu ada banyak meja, ada kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4. Kemudian dihitung probabilitasnya. Probabilitas meja itu tidak diduduki siswa sama sekali itu 0,02. Satu meja diduduki cuma satu siswa 0,23, oleh 2 siswa 0,4, 3 siswa 0,25, dan 4 siswa 0,1. Itu distribusi probabilitasnya. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Pertanyaannya, berapa probabilitas setiap meja untuk ditempati paling sedikit 2 orang? Paling sedikit 2 orang berarti 2, 3, atau 4. Berarti yang ini ya. Ke sana semua. 2, 3, atau 4 berarti yang ini ke bawah sini. Berarti 0,4 tambah 0,25 tambah 0,1 berarti 0,75. Jadi probabilitas setiap meja ditempati paling sedikit 2 orang adalah 0,75. Probabilitas setiap meja ditempati oleh kurang dari 3 orang. Kurang dari 3 orang berarti ini. 2 ke bawah. Yang ini. Berarti kita jumlahkan aja 0,4 tambah 0,23 tambah 0,02. Berarti ini 0,65. Jadi 0,65. Probabilitas setiap meja ditempati kurang dari 3 orang adalah 0,65. Jadi gampang ya kita menghitung itu. Nah sekarang untuk contoh yang sama, kita diminta berapa min-nya dan berapa standar deviasinya. Mungkin lebih baik kita menghitung ini di Excel. Nah ini saya sudah kopikan di sini, sehingga kita tinggal menghitung di Excel saja. Kalau hitung min berarti ini A kali PA. A kali PA berarti sama dengan A yang ini dikali yang ini. Saya sudah dapat, saya tinggal di... Kemudian saya jumlahkan sum dari semua ini. Sum dari A kali PA. 2,18. Berarti min-nya adalah 2,18. Min-nya sama dengan 2,18. Artinya saya expected value, saya berharap in average, in rata-rata satu meja diduduki oleh 2,18 orang. Tentunya tidak mungkin 2,18, tapi kalau ini saya hitung dari setiap hari, maka akan jatuh di sekitar angka ini. Sekarang kita coba hitung standar deviasinya berapa. Kita kembali ke sini. Pertama kita hitung dari A dikurangi mu. A dikurangi mu berapa? Berarti sama dengan ini dikurangi mu-nya 2,18. 2,18. Sudah, itu A kurang mu. Di sini A kurang mu kuadrat. Saya tulis A kurang mu 2 gitu saja ya. Ini berarti sama dengan ini di kuadrat atau dikali dirinya sendiri. Oke. Saya sudah hitung. Kemudian dari ini A kurang mu kuadrat dikali PA. Jadi A kurang mu kuadrat dikali PA. Ini sama dengan ini dikali ini. Sudah. Sekarang saya mau hitung jumlahnya semua. Oke. Ini masih variansnya. Kenapa? Karena masih kuadrat. Kita cari akarnya. Jadi sama dengan akar dari ini. Oke. Sehingga saya dapat 0,96312. Itu adalah standar deviasinya. Standar deviasinya sama dengan 0,9612. 0,96312. Oke, ini standar deviasinya. Oke, itu kira-kira caranya kita menghitung min dan standar deviasi dari kasus ini. Nah, ini contoh berikutnya.
Ada sebuah toko memberikan undian voucher untuk semua orang yang belanja di toko itu selama 3 bulan. Peluang Anda memenangkan voucher, jadi vouchernya itu ada 4 macam. Ada voucher 50 jutaan, ada voucher 5 jutaan, ada voucher 100 ribuan, ada voucher 20 ribuan. Peluang Anda untuk memenangkan voucher itu ya, yang 50 juta itu, peluang Anda cuma 1 dari setiap 1 juta orang. Kalau yang 5 juta, peluangnya 1 dari setiap 250 ribu orang. Kalau yang 100 ribu, 1 dari setiap 5.000 orang. Kalau yang voucher 20 ribuan, peluang Anda 1 dari setiap 500 orang. Nah, sekarang saya sudah copy di sini kembali. 1 dari setiap 1 juta orang itu berapa probabilitasnya? Saya hitung aja. 1 bagi 1 juta. Itu peluangnya. Kemudian 1 dari setiap 250 ribu. Itu berapa? 1 per 250 ribu. Nah, peluangnya segitu. 1 dari setiap 5.000. 1 per 5.000. Peluangnya lebih besar. 1 dari setiap 500 berarti 1 per 500. Peluangnya seperti itu. Nah, Anda ingat, ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Ini belum sama dengan 1. Berarti ini belum collectively exhausted. Belum semua kemungkinan. Kemungkinan apa yang kita lupa di sini? Yang kita lupa adalah kemungkinan Anda tidak menang apa-apa. 0. Tidak menang apa-apa. Itu berapa kemungkinan itu? Kemungkinan itu adalah 1 dikurangi ini semua. Jadi, 1 dikurangi sum dari ini semua. Oke? Peluang Anda tidak menang sama sekali itu 99% lebih. Ingat ya. Oke, sekarang kita lihat min-nya. Karena pertanyaannya di sini adalah berapa nilai voucher yang selalu Anda harapkan. Jadi berapa expected value-nya. Expected value itu kita hitung dengan min. Jadi kita hitung min di sini, berarti ini A dikali PA. A dikali PA berarti sama dengan ini dikali ini. Oke, A dikali PA, kemudian saya jumlahkan semua. Oh, yang bawah belum. 0 ya. Kemudian saya jumlahkan. Jumlahkan dari semua ini saya akan dapat min-nya. Oke, jadi ini min-nya. 130 rupiah, bukan ribu ya, 130 rupiah. Artinya expected value Anda kalau ikut berharap menang sesuatu sini, Anda berharap aja Anda akan dapat 130 rupiah. Begitu ya. Jadi karena min-nya 130. Itu kondisi daripada undian toko ini. Jadi jangan terlalu berharap. Singkat ceritanya seperti itu. Oke, contoh yang terakhir. Ini agak panjang soalnya. Jika para ekonom memprediksi kemungkinan ekonomi dunia mengalami resesi, tahun ini adalah 0,2. Kemungkinan stabil 0,5. Kemungkinan ekonomi berkembang 0,3. Anda sedang mempertimbangkan untuk beli saham perusahaan A atau perusahaan B. Jika resesi, maka saham A akan tekor atau rugi 100.000 per lembar. Saham B rugi 20.000 per lembar. Jika ekonomi stabil, maka saham A akan untung 100.000 per lembar. Saham B untung 50.000 rupiah per lembar. Ini rupiah ya. Jika ekonomi berkembang, yang peluangnya cuma 0,3 ini, maka saham A Anda dapat keuntungan 250.000 rupiah per lembar. Sedangkan saham B 350.000 rupiah per lembar. Pertanyaannya adalah, Anda investasi di mana? Saham A atau saham B? Ini kondisinya agak sedikit rumit, jadi lebih baik kita gambar saja. Ini ada 3 kondisi, betul ya? Kondisi pertama adalah resesi. Kondisi kedua adalah stabil. Kondisi ketiga adalah berkembang. Ini saya tulis di sini PA. Kalau resesi kemungkinannya 0,2. Kalau stabil kemungkinannya 0,5. Berkembang kemungkinannya 0,3. Bagaimana kalau resesi? Resesi, saham A, Anda akan mengalami kerugian sebesar 100.000. Jadi min 100 di sini. Kalau stabil saham A berapa? Kalau stabil maka 100.000 untuk saham A. Jadi plus 100.000. Kalau ekonomi berkembang, Anda dapat keuntungan untuk saham A 250.000. Ini ya. Ini kondisi
saham A. Kalau kondisi saham B, saya tulis lagi di sini. Stabil berkembang. Ini sama ya, 0,2, 0,5, 0,3. Saham B itu kalau resesi, maka ruginya 200.000 per lembar. Jadi ini min 200. Sedangkan kalau ekonomi stabil, saham B itu untungnya cuma 50.000. Kalau ekonomi berkembang, keuntungannya 350.000 per lembar. Oke, ini kondisi yang ada. Saya tuliskan di Excel supaya lebih gampang dihitung. Nah, ini saya sudah tulis di Excel seperti yang tadi. Ini saham A, saham B, PA, dan A. Oke, sekarang kita mau hitung berapa min-nya dulu. Saya hitung di sini berarti A dikali PA. Maka ini sama dengan ini kali ini. Oke, saya hitung min-nya adalah jumlah daripada A kali PA. Saya dapat 105. Artinya, expected harapan saya dalam kondisi yang ada, kalau saya beli saham A, harapan saya untung 105.000 per lembar. Bagaimana dengan kondisi di saham B? Oke, saham B min-nya 90. Min-nya 90 artinya apa? Kalau saya beli saham B, maka expected-nya adalah plus 90.000 per lembar. Jadi lebih rendah dari saham A. Oke, saya coba hitung lagi sekarang adalah standar deviasinya. Standar deviasi pertama saya A dikurangi mu. Jadi ini sama dengan A itu yang ini dikurangi mu-nya 105. Saya langsung tulis aja 105. Oke, kemudian di sini adalah A kurang mu pangkat 2. Oke, kemudian A kurang mu pangkat 2 dikali PA. Jadi A kurang mu pangkat 2 dikali PA. Itu ini sama dengan ini kali PA yang ini. Oke. Saya sudah dapat. Sekarang saya tinggal sum aja. Saya copy dari sini saja. Ini sumnya. Berarti ini adalah variansnya. Kalau standar deviasi akar dari yang ini. Jadi sama dengan SQRT square root ya. Akar kuadrat dari itu. Saya dapat 121.000 lebih. Oke, itu kalau kondisi saham A. Bagaimana dengan saham B? Yang ini adalah sama dengan A dikurangi 90. Kemudian yang ini, saya copy dari sini saja. Jadi, yang ini kuadrat, gitu ya. Kemudian ini juga saya copy. Ini saya copy. Kemudian ini saya copy. Oke, sekarang saya sudah dapat standar deviasinya. Jadi saham A, expected value-nya 105. Saya berharap untung 105.000 per lembar. Dan standar deviasinya, pergeserannya adalah 121.000. Saham B, harapan keuntungannya 90.000 per lembar. Tetapi kemungkinan variasinya sangat besar, 194.000. Anda pilih saham yang mana? Tentunya kalau pakai logika yang benar, saya akan pilih saham yang ini. Karena keuntungannya kemungkinan lebih besar, dan juga kemungkinan variasinya lebih kecil dibanding saham B. Oke, demikianlah caranya kita menganalisis distribusi probabilitas dari variabel discrete. Kita menghitung min-nya, kita menghitung deviasinya, dan kita memaknai arti dari min dan deviasinya. Saya sudah tunjukkan beberapa contoh dalam video ini.